Halo Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus GKI Kayu Putih yang dilakukan secara online dengan premier. Pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta. Pada kebaktian online Minggu tanggal 23 Mei 2021, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari di mana umat Israel dalam Perjanjian Lama mensyukuri karya Allah melalui hasil panen yang melimpah. Hari di mana umat Tuhan dalam Perjanjian Baru mengalami karya Roh Kudus dengan melimpahnya hasil tuaian, yakni orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, di Hari Raya Pentakosta ini, kita hendak bersyukur dan menyatakan syukur kita melalui persembahan. Umat dimohon mempersiapkan persembahan syukur tahunannya dan mempersembahkannya pada kebaktian online Minggu 23 Mei 2021. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini.
Karena Yesus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, harapan baru terbentang di depan kita, di mana akan ada keadilan bagi yang miskin, kebebasan bagi yang terbelenggu, kesembuhan bagi yang sakit. Karena Yesus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, persekutuan yang baru terbentuk di tengah kita. Persekutuan yang saling mengasihi dan peduli, yang menyambut semua yang tersisih, yang memberi tempat agar semua orang merasa dimiliki. Karena Yesus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, ada tugas baru bagi kita, tugas untuk memanggil pulang yang tersesat, memperbaharui apa yang rusak, dan memberi semangat kepada yang putus asa. Yesus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kini kita dipercaya untuk menjadi tangan dan kaki baginya, untuk menjadi umat yang melayani Sang Raja. Mari dengan berdiri kita mengawali kebaktian pagi ini dengan menobatkan Dia sebagai Raja hidup kita yang telah mati, bangkit, dan menang, serta memberi kita hidup yang kekal. Kebaktian ini berlangsung atas dasar pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan yang telah naik ke sorga, memelihara kita dengan kasih-Nya, dan yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Ia naik ke sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ia tidak naik ke sorga begitu saja. Ia meninggalkan pesan bagi para murid-Nya serta memperlengkapi mereka dalam pelayanan mereka. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 12, berbunyi demikian. Bukankah Ia telah naik
Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu marilah kita menghampiri Tuhan dan menyesali akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh pribadi. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu memperingati hari di mana Engkau naik ke surga. Kami mengaku banyak hal yang belum kami lakukan sebagaimana Engkau berpesan kepada kami untuk menjadi saksi, hidup kudus dan sempurna seperti Bapa di surga. Kami mengaku dosa kami dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan Engkau memberi pengampunan dan hidup baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Besar
yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan melalui Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergerak. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Voice of Soul mempersembahkan pujiannya. Tuhan, Kau gembala kami.
Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas hidup kami. Engkau memelihara kami hingga kami bisa sampai pada keadaan kami hari ini. Merasakan begitu banyak kemurahan Tuhan, sekalipun itu kami alami di tengah begitu beratnya pergumulan kami, pergumulan dunia ini. Tuhan, terima kasih jika sebentar lagi Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman ini hanya dalam pimpinan-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal 24, ayat 44 hingga 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya, serta melakukannya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK lagi usai bebas dari lapas. Emosi Sri Wahyumi disebut tengah tak stabil usai ditangkap KPK. Hal itu disampaikan PLT, juru bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di kantornya, sebab Sri Wahyumi tidak ditampilkan ke publik saat konferensi pers itu. Tidak bisa menampilkan tersangka karena berupaya menyampaikan, tetapi kemudian setelah akan dilakukan penahanan, keadaan emosi tidak stabil. Kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan, ucap Ali di KPK Kamis 29 April 2021. Berita dari detik.com. Saudara-saudara, lepas dari hal itu memang sudah menjadi bagian
dari konsekuensi sebuah kesalahan, tapi saya coba menyelami perasaannya sebagai manusia. Bisa dibayangkan, saudara, bagaimana dia menjalani hari-harinya di penjara, lalu sambil menghitung hari, dia semakin mendekati harapannya. Ketika tiba saatnya dia kembali bebas, dia sudah membayangkan betapa bahagianya dia di hari itu. Dia mungkin sudah menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan. Sudah tidak sabar lagi rasanya menanti. Sampai akhirnya tibalah hari itu. 28 April, dia bebas dari lapas anak dan wanita Tangerang. Wah, pasti rasanya plong, saudara-saudara. Lega. Bahagia. Tetapi belum selesai dia meluapkan rasa gembiranya itu, saudara-saudara. Sehari kemudian 29 April dia kembali ditangkap karena kasus lain. Sekali lagi, saudara, lepas dari memang itu konsekuensi atas kesalahan. Tapi sebagai manusia dia pasti sangat syok. Lantas dia meluapkan rasa kesal dan kemarahannya saat kembali ditetapkan sebagai tersangka dan kembali dimasukkan dalam penjara. Sudah berada di ujung bahagia, tetapi kembali terlempar ke lembah derita. Apa yang ingin saya katakan ini mungkin kasus yang tidak sama. Namun dalam hal bagaimana kita merasa sebagai manusia, mungkin serupa, saudara-saudara. Betapa bahagianya kita setelah 1 tahun lebih masa pandemi ini kita jalani. Ekonomi sudah mulai menggeliat bangkit. Tetapi kita seperti dikejutkan lagi, saudara, dengan berita sedih mulai dari kasus melonjaknya COVID di India. Lalu berita bahwa varian baru COVID India sudah masuk ke Indonesia. Ditambah lagi berita menyedihkan tentang akhlak petugas kesehatan di Bandara Kuala Namu yang mendaur ulang alat tes demi memperkaya diri. Stres kita, saudara-saudara. Ibarat kebahagiaan itu sudah ada di pelupuk mata, sudah tinggal menikmati, ternyata kita seperti menangkap ruang hampa. Dan ujungnya kita kembali menderita. Lalu sebagai orang percaya, kita kembali bertanya, mengapa ya Tuhan? Apa arti semuanya ini? Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana nasib dunia ini? Saudara-saudara, kalau kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dalam situasi seperti ini, kira-kira pesan khusus apa? Pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita? Perasaan yang bergejolak dengan dinamika antara tenang dan tegang, pasti juga dirasakan, saudara-saudara, oleh para murid. Sejak mereka mengikut Yesus, selalu melihat bagaimana sosok yang mereka ikuti itu makin bersinar, makin berkibar. Sebagai bangsa terjajah, pasti mereka merasa berada dalam euforia kemenangan. Tetapi saat mereka merasa kemenangan itu sudah ada di depan mata, ternyata Yesus ditangkap, disiksa, mati, dan dikuburkan. Tapi setelah itu mereka mendengar bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dalam 40 hari. Bangkit kembali, saudara, semangat mereka. Nah, baru semangat-semangatnya mereka, Yesus sudah harus meninggalkan mereka. Saudara bisa bayangkan bagaimana suasana hati para murid. Yang kadang tenang, tegang, tenang lagi, tegang lagi, dan itu capek, saudara. Secara psikis melelahkan. Mirip rasa lelah kita menghadapi pandemi ini antara jelas dan tidak jelas, antara tenang dan tegang. Dan kita kembali pada pertanyaan tadi.
Kalau kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dalam situasi seperti ini, apa kira-kira pesan khusus dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita? Saudara-saudara, tema kita tinggal di dalam sampai diperlengkapi. Maksudnya para murid diminta oleh Yesus untuk tinggal diam dulu di Yerusalem sampai mereka semua nanti diperlengkapi melalui kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta. Untuk apa, saudara? Para murid perlu tinggal diam dulu di dalam. Saudara-saudara, mungkin tak banyak orang yang menyadari kekuatan dari sebuah diam. Diam kan sering diartikan sebagai tidak berbuat atau tidak bertindak apa-apa. Tapi saudara, diam itu sebenarnya mengandung sebuah potensi kekuatan yang luar biasa. Roma di zaman Alkitab, mereka pada zamannya merupakan poros kekuatan dunia. Kekuatan-kekuatan besar yang ada di sekelilingnya bisa mereka taklukkan, termasuk juga bangsa Yahudi. Tetapi saudara, salah satu kelompok yang mereka takuti, yang ditakuti oleh pemerintah Roma, justru satu faksi dalam masyarakat Yahudi yang dikenal sebagai kelompok atau kaum Esseni. Kelompok ini saudara tidak secara vulgar menampakkan kekuatannya, mereka diam di goa-goa. Tetapi mereka karena diam itulah, pemerintah Roma tidak bisa memprediksi kekuatan mereka. Mereka sewaktu-waktu bisa keluar dengan kekuatan yang besar, itu yang ditakuti Roma. Maka kekuatan dalam diam itu tidak bisa diremehkan. Nah, sekarang kekuatan apa yang Yesus harapkan dengan meminta supaya para murid itu tinggal diam di Yerusalem sampai saatnya nanti mereka diperlengkapi? Pertama, saudara, dengan tinggal diam di Yerusalem, mereka, para murid, bisa mempersiapkan diri. Bisa menata diri sebelum mereka melanjutkan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada istilah mungkin hampir punah karena jarang kita gunakan, namanya ancang-ancang. Ancang-ancang itu saya buka di kamus artinya bersiap-siap. Biasanya dilakukan saat seorang akan berlari, atau seorang akan melompat, atau seseorang mau melakukan sesuatu yang dianggap penting. Maka orang melakukan ancang-ancang. Ancang-ancang biasanya dilakukan dengan sebuah gerakan khusus, sedikit menarik diri ke belakang, baru setelah itu melesat ke depan. Mundur satu langkah untuk bisa melesat berlangkah-langkah. Mundur satu langkah untuk bisa melakukan lompatan terjauh atau lompatan tertingginya. Dan ancang-ancang itu penting, saudara-saudara. Sama halnya para murid. Berdiam diri sejenak, tinggal di tempat dulu sebelum melakukan langkah yang besar. Kalau penyanyi Indonesia, ya, penyanyi idol mau nyanyi, sebelum dia nyanyi, biasanya dia akan ancang-ancang. Diam sebentar, ambil napas, baru ceder. Ya. Maka penting, sudah tinggal diam sejenak. Di situ mereka bisa merenung, bisa melihat kembali apa yang ada di belakang yang telah mereka lakukan, dievaluasi. Mereka bisa mencari cara, memikirkan langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan di situ mereka bisa mengumpulkan kekuatan. Jadi semacam retreat, saudara. Berdiam diri, menarik diri, tetapi setelah selesai retreat, kita akan keluar dengan kekuatan yang besar. Itulah pentingnya tinggal diam. Hal yang kedua, saudara, dengan tinggal diam, mereka juga bisa menggalang kekuatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya supaya dia bisa bertahan, tetapi bagaimana dia bisa menggalang kekuatan bersama dengan yang lain.
Karena dengan tinggal diam bersama, maka mereka akan menyatu. Ketika para murid masih bersama-sama Yesus, mereka selalu ada figur yang bisa diikuti, yang didengar, yang dijadikan acuan. Tetapi setelah Yesus mati lalu bangkit, mereka tidak bisa selalu bersama Yesus. Apalagi setelah Yesus naik ke surga. Maka sebelum mereka berpencar, sebelum mereka tersebar untuk memberitakan Injil, mereka butuh menyatu. Mereka butuh sehati, mereka butuh saling dekat dan membangun ikatan yang kuat. Sekarang ini saudara, musim orang dimasukkan grup-grup alumni. Istri saya setidaknya ikut 4 grup alumni dari SD sampai kuliah. Dan semuanya aktif. Mereka bisa bercakap dengan akrab, bisa curhat. Seperti dengan orang dekat. Saling memberikan informasi. Saling membantu, saling mendoakan. Padahal saudara, minimal mereka bertemu itu sudah 25 tahun yang lalu. Itu kalau teman-teman kuliah. Apalagi teman-teman SD, setidaknya 37 tahun yang lalu mereka tidak ketemu. Tetapi mereka masih bisa merasa dekat. Mereka saling menjadi bagian satu dengan yang lain. Dan hari ini mereka sudah terpencar-pencar dengan urusan mereka masing-masing. Tapi mengapa tetap merasa dekat? Tapi mengapa hubungan mereka tetap kuat? Mereka kuat karena telah mengalami sebelumnya bagaimana mereka disatukan. Inilah yang diharapkan Yesus, saudara. Mengapa mereka perlu tinggal diam bersama di Yerusalem sampai tiba saatnya mereka nanti diperlengkapi? Jawabannya adalah kesatuan. Itulah kekuatan besar untuk menghadapi masa depan yang tidak mudah. Kita kembali saudara pada situasi pandemi ini. Yang kadang bisa membuat kita tadi merasa tenang, tapi juga kadang-kadang merasa tegang. Kadang memberi harapan, kadang membuat kita putus asa. Betul, situasi seperti ini memang sangat melelahkan. Sama seperti para murid, juga tentu sangat lelah. Pikiran mereka, perasaan mereka seperti diaduk-aduk. Itu kalau orang pacaran itu statusnya ibaratnya tidak jelas. Digantung itu tidak enak, capek. Atau seperti mantan bupati yang diceritakan tadi di depan, baru bebas, harus kembali tinggal lagi di dalam penjara. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, bisakah kita memandangnya sebagai saat di mana kita memang harus tinggal diam? Kita tahu tinggal diam tadi sesuatu yang ternyata sangat penting. Meskipun tidak enak, namun itu perlu. Saat kita menarik diri sesaat, walaupun mungkin sesaatnya cukup panjang juga. Atau seperti saat retreat. Kalau di film perang itu saudara, ya, orang teriak, retreat, retreat, artinya mundur. Ya. Mundur tapi bukan untuk kalah, saudara. Mengapa mereka mundur? Mereka mundur untuk membangun kembali sebuah kekuatan. Untuk membangun pertahanan. Untuk membuat ancang-ancang. Supaya nanti kita kembali maju ke depan. Itu kembali. Treat itu mengobati. Pandemi ini juga menjadi saat di mana kita bisa lebih menyatu. Lebih mendekat dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara sepersekutuan untuk melakukan hal-hal yang besar nantinya ke depan. Sebab seperti para murid, panggilan kita bukan hanya agar kita bisa bertahan di tengah kelelahan kita. Tapi kita dipercaya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan.
Sama seperti kepercayaan yang diberikan kepada para muridnya. Nah, Roh Kudus akan berkarya, kita percaya. Roh Kudus akan memperlengkapi kita dalam semuanya itu. Sehingga kita kuat, persekutuan kita tetap kuat, dan kita tetap optimis untuk bisa menatap masa depan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, penghututan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Di sepanjang kami beribadah ini, kami diperlengkapi oleh Tuhan, secara khusus melalui firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat menata diri, mempersiapkan diri walaupun menarik sedikit ke belakang, namun kami mengambil langkah ke depan untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bersama dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga menaikkan doa bagi setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Tuhan, sungguh tidak mudah. Situasi ini sangat melelahkan banyak orang. Namun kiranya kami tetap dapat menata diri kami. Tetap belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Mengikut apa yang Tuhan ingin membawa kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan hanya dengan kekuatan-Mu lah maka kami dapat menjalani pergumulan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang terdampak baik kesehatan mereka, mungkin juga situasi keuangan atau ekonomi mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan, yang mungkin saat ini harus mengalami situasi yang tidak mudah karena kebutuhan yang makin banyak, sementara mungkin pendapatan makin berkurang. Terkhusus atau terlebih, para orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka, orang tua yang mungkin menjadi single parent, Tuhan, hanya kepadamu kami mempercayakan segala kelemahan dan kerapuhan kami. Kami serahkan ya Tuhan, saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, hikmat-Mu kami rindukan. Kami semua terbatas, pemimpin-pemimpin kami terbatas, namun biarlah dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan mereka menghayati peran mereka sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan sejahtera bagi bangsa ini. Engkau juga memberkati ya Tuhan,
gerejamu, GKI Kayu Putih, yang tetap berusaha untuk menjadi relevan dalam pergumulan ini. Kami berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, program-program yang telah direncanakan juga dapat berjalan dan menjawab apa yang menjadi harapan Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk penggalangan dana House of Friendship ya Tuhan. Sungguh Tuhan, umat-Mu di tengah-tengah pergumulannya tetap belajar untuk memberikan kepadamu, mungkin dari kekurangannya. Namun pastilah Tuhan melihat isi hati dan kesungguhan saudara-saudara kami. Biarlah kami tetap belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang telah berlangsung dan beberapa waktu mengalami kendala karena berkurangnya vaksin yang masuk ke Indonesia. Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan-Mu agar distribusi vaksin dapat kembali berjalan dengan baik. Apa yang menjadi harapan dari rakyat Indonesia untuk bisa memiliki daya tahan tubuh yang kuat, biarlah Engkau yang akan menolong. Seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, di dalam kami menyambut Hari Raya Pentakosta pada tanggal 23 Mei mendatang. Tuhan akan menyertai kami agar Pentakosta menjadi sukacita bagi kami sebagai orang-orang yang terberkati. Atas buah-buah yang telah Tuhan karuniakan, baik itu rezeki maupun juga buah-buah akan kehadiran saudara kami yang menyatu dengan kami, bersama-sama dalam persekutuan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati hari ini, hari Pentakosta yang akan kami rayakan. Supaya sungguh karya Roh-Mu yang kudus dapat kami alami, dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali memasuki kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu Tuhan, dan kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan. Dengan berdasarkan firman Tuhan pada Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Terimalah Tuhan.
Umat berdiri. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur pada pagi ini, kami boleh membawa persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya persembahan ini boleh kami gunakan untuk semua yang membutuhkannya. Terima kasih juga Tuhan, kiranya majelis di gereja kami dapat mengelola semua persembahan syukur ini menjadi kehendak-Mu saja Bapak. Kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih banyak dilanda oleh bencana. Kiranya kami juga memikirkan semua orang di masa yang sulit ini ya Bapak. Kiranya kami bawa persembahan syukur ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita akan pulang dan mari kita memaknai peringatan Tuhan Yesus naik ke sorga ini. Bahwa kita yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan, kita bertekad untuk menjadi manusia pembawa pengharapan. Manusia dengan otoritas Allah menjadi manusia dengan standar Allah. Yang senantiasa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.